HP 14S adalah pilihan laptop HP yang paling essential ketika kita butuh opsi sederhana dan ramah dompet. Beberapa tahun belakangan cukup banyak HP 14 series yang udah kami review dan rasanya gitu-gitu aja modelnya. Cuma janji, today kami bakal nunjukin HP 14S Facelift 2023. Ketika kita bicara facelift, berarti udah pasti ada beberapa improvement terkait desain dibanding generasi lama. Well, HP 14 7000 ini kelihatannya masih sama aja saat tertutup, namun pasti buka memang terlihat lebih modern karena sekarang punya bezel yang lebih tipis dibanding sebelumnya, kenaikan dari 79% ke 84% screen to body ratio. Secara tebalan bobot memang masih sama, tapi sedikit lebih compact karena footprint yang lebih kecil tadi. Meski begitu, touchpad semakin terlihat besar ya, nanti kita bahas lebih dalam di segmen pengalaman. Ditanya overall konstruksi, tentu masih sama. Seluruh bodi terbuat dari polimer finishing doff, polos ala aluminium, meski katanya ada versi mentok yang pakai recycled aluminium beneran. Soal layar, kami bersyukur bahwa even di versi entry level Ryzen 3 ini sekarang udah dikasih layar Full HD meski sayang masih TN 60% sRGB. Semoga di versi atasnya nanti bisa lah masukin opsi 100% sRGB IPS biar ini bisa jadi layar yang lebih bisa dipakai buat konten atau hiburan bagi orang-orang yang belum mampu beli laptop kelas Pavilion atau Envy. Kabar baiknya, webcam telah dapat upgrade jadi Full HD 1080p guys. Lumayan lah sebagai sebuah improvement buat meeting online dan sebagainya, lengkap pakai fitur dual array microphone dan AI noise reduction. Apakah soal konektivitas ada kemajuan? Port sih masih sama, mulai dari USB A 3.2 Gen 1 dan charging port di kanan, lanjut lagi USB A 3.2, HDMI 1.4, USB-C khusus data, belum bisa dipakai buat charge sayangnya, terus combo audio jack. Sayang aja sih tampaknya HP belum minat mengintegrasikan USB-C untuk ngecas seperti beberapa rivalnya di kelas entry level. HP 14S 2023 ini adalah laptop HP pertama yang mengusung chipset AMD Ryzen 7000 Mendocino berbasis 6nm Zen 2. Dalam sampel kami, Ryzen 3 7320U ditemani IGP RDNA low end bernama Radeon 610M. Di sisi RAM, hebatnya kita dikasih LPDDR5 5500 yang sayangnya soldered. Udah nggak bisa di-upgrade, ditemani SSD M.2 NVMe 512GB speed basic. Secara performa, ini tentu nggak berbeda dibanding beberapa Ryzen 3 7320U lain yang udah kami coba sebelumnya, which is fine dan efisien untuk pekerjaan-pekerjaan basic sehari-hari macam browsing, bikin presentasi, multitasking sederhana, ngetik laporan, nonton YouTube, dan sebagainya. Asal jangan dipakai buat ngedit video yang berat misalnya. Buka Premiere Pro tentu bisa, tapi kalau disuruh playback 4K di timeline, jelas bakal ngadet-ngadet. Meanwhile, Radeon 610M sebagai IGP RDNA 2 entry level actually nggak lebih bagus dari RX Vega 3 yang ada di Ryzen 3 5000 series, walau lebih efisien. Again, ini bukan laptop yang dimaksudkan untuk gaming atau gimana, tapi sekedar info, Ryzen 3 5300U yang ada di HP 14S tahun lalu punya performa grafis lebih baik dibanding ini. Di sini kami nyobain Genshin dan Dota, dan silakan nilai sendiri. Soal cooling, keep it simple aja, cuma ada satu kipas kecil dan satu heat pipe karena toh ini chipset efisien. Dia nggak akan tembus di atas 80 derajat ya, walaupun kita pakai main game di sini. Tapi ya permukaan itu bisa 39-40 derajat kalau kita main game atau kerja-kerjaan berat. Otherwise ya ini bakal adem-adem aja di kisaran 30 derajat. Oke, dari awal mau bahas keyboard sedikit, sekarang saatnya. Kita bisa langsung notice bahwa keyboard sekarang warnanya jadi agak abu, nggak silver ngikutin body kayak sebelumnya. Pastinya masih ada backlit putih 2 tingkat, tombol power nyatu, kolom page up, page down, home, dan end, namun dengan font baru yang huruf besar semua. For some reasons, backspace disingkat jadi BKSP contohnya, hehe. Tapi oke, feel keyboard tidak berubah, ada tombol shortcut emoji, dan touchpad jadi tambah luas meski bodi laptop jadi lebih pendek. Kualitas speaker stereo basic HP 14 series nggak berubah di sini. Lanjut, daya tahan baterai actually jadi agak lebih efisien dibanding Ryzen 3 5300U tahun lalu. Dari 8 jam, sekarang jadi 11 jam playback video YouTube. So, kita udah bahas bahwa dibanding HP 14S sebelumnya, HP 14S terbaru dapat facelift, upgrade webcam, dan beberapa hal minor lainnya. Tapi kalau dibanding rival-rivalnya, bagaimanakah? Hari ini kita fokus sama 7320U deh, biar fair. Sekilas, HP 14S ini setara Lenovo IdeaPad One dan Acer Aspire 3 edisi Ryzen 7320U, dan sama-sama pakai LPDDR5 8GB. Tapi dibanding Lenovo, HP 14S ini punya backlit keyboard dan webcam Full HD.
Lalu dibanding Acer, dia juga punya keunggulan yang sama plus layar Full HD. Jadi dengan harga antara ketiga Mendocino entry level ini tadi beda-beda dikit, saatnya kalian mending di komentar. Itu dulu aja soal HP 14s terbaru. Kalau berkenan, jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.